yaitu kemandirian dalam kasih. Kemandirian dalam kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus sangat menekankan rencana Allah agar seluruh yang ada, baik yang di surga maupun di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai jemaat. Surat ini merupakan juga seruan kepada umat Allah supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Allah itu untuk mempersatukan umat melalui Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menunjukkan bahwa umat Allah sudah menjadi satu karena bersatu dengan Kristus, Paulus seringkali memakai beberapa kiasan yang dapat kita lihat dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Misalnya, dia menggunakan jemaat adalah seperti tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya, atau seperti sebuah bangunan yang batu sandinya ialah Kristus, atau seperti seorang istri dengan Kristus sebagai suaminya. Nah, ini adalah kiasan-kiasan yang merupakan ciri khas Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, dari sini kita melihat bahwa sepertinya Paulus sangat terharu ketika mengingat akan rahmat Allah melalui Kristus Yesus, sehingga ungkapan-ungkapan yang dipakai ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa hatinya makin meluap dengan perasaan syukur dan pujian kepada Tuhan, hingga segala sesuatu ditinjaunya dari segi kasih Kristus, dari segi pengorbanannya, pengampunannya, kebaikannya dan kesuciannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan perikop kita hari ini? Efesus 4 ayat 11 sampai 16 sesungguhnya mengajak kita untuk melihat alasan-alasan yang tepat untuk mengusahakan kesatuan dan kerukunan Kristiani. Mari perhatikan perikop bacaan kita dalam ayat 11 sampai ayat 13. Di situ Paulus memberitahu kita apa yang Kristus berikan pada saat kelahiran dari Yesus, bahwa sungguh Ia mengutus hamba-hambanya untuk sebuah misi yang luar biasa, yang Ia katakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan membangun untuk Kristus. Ini adalah sebuah misi yang luar biasa yang harus dikerjakan oleh negeri. Dan itu hanya dapat dijawab saudara adalah ketika kita mengusahakan kesatuan dan kerukunan umat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan harus dikatakan bahwa mereka semua ditabiskan pada jabatan mereka secara lebih tinggi dan diteguhkan di depan umum melalui pencurahan Roh Kudus. Dan ini menandakan bahwa betul-betul Allah yang menuntut hamba-hambanya untuk sebuah misi yang betul-betul luar biasa. Kita pun melihat bahwa ada dua macam pekerja yang diberikan Kristus kepada jemaatnya dalam perikop bacaan kita. Yang tentu ini bukan berarti bahwa hanya dua tugas, tetapi dua macam itu berarti kita melihat ada golongan-golongan pekerja Allah yang Kristus tempatkan di jemaatnya. Yang pertama, rasul-rasul, nabi-nabi, dan pemberita-pemberita Injil. Ini saya bahasakan yang pelayanannya lebih luas. Rasul-rasul, nabi-nabi, dan pemberita Injil. Nah, yang pertama, masalah atau jabatan rasul.
Mereka itu dipanggil langsung oleh Kristus. Dan kemudian diperlihatkan dengan karunia yang luar biasa dan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan karena mereka merupakan saksi dari mujizat dan pengajarannya, maka Dia mengutus mereka untuk menyebarkan Injil dan menanam serta mendirikan gereja Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, nabi-nabi. Siapakah nabi-nabi ini? Nabi-nabi adalah mereka yang menjelaskan tulisan perjanjian lama dan menubuatkan hal-hal yang akan datang. Lalu pemberita Injil adalah mereka yang dibaptiskan di dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Kemudian yang dibawa oleh para rasul sebagai kawan sepelayanan dalam Galatia 2 ayat 1. Dan mereka diutus untuk memantapkan jemaat-jemaat yang sudah didirikan atau ditanam oleh para rasul dalam Kisah 19 ayat 22. Selanjutnya yang kedua, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Inilah dari kawan Katolik pelayanan yang lebih sempit di bahasa saya. Nah, menurut sebagian orang, dua sebutan ini menandakan satu jabatan yang menjelaskan bahwa kewajiban memimpin dan mengajar tercakup di dalamnya. Sehingga jangan heran dalam persepsi atau pemahaman orang-orang ini, mereka melihat bahwa tugas dan tanggung jawab seorang gembala dan pengajar, selain dia memberitakan firman, dia harus menuntut orang untuk memahaminya lewat tindakannya setiap hari. Sehingga kita kadang-kadang melihat bahwa di jemaat itu seringkali kita sebagai majelis jemaat pendeta pengajar dianggap sebagai orang yang harus dilihat dan dipedomani kelakuannya, kehidupannya. Kalau kita salah-salah ya pasti menuai kritikan dari jemaat karena pemahaman. Lalu pendapat yang lain memahami bahwa dua sebutan ini adalah dua jabatan yang berbeda. Yang keduanya bersifat biasa dan akan selalu dipakai dalam jemaat. Namun menurut saya kita tidak akan terfokus pada perbedaan kedua sebutan ini. Tetapi dari sini kita melihat bahwa hanya Kristuslah yang memiliki hak istimewa untuk menentukan dan menunjuk siapa saja sebagai pekerja dan pelayan dalam sebuah jemaat yang dia inginkan. Ini bertujuan agar mereka berdampak bagi pekerjaan pelayanan. Jadi tujuan Kristus memilih hambanya adalah supaya mereka berdampak bagi pelayanan. Sehingga kita harus mengevaluasi diri sendiri dalam gereja yang kita pimpin. Mari merenung apakah kita bisa berdampak dalam pelayanan itu, yaitu supaya mereka menyampaikan ajaran-ajaran Injil dan berhasil menjalankan apa yang menjadi bagian pelayanan mereka dan menyumbangkan sesuatu untuk kebaikan semua. Ini namanya berdampak. Mengapa itu harus dilakukan, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Sebab firman itu berkata itu bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada sebuah hal yang harus kita lakukan adalah pembangunan tubuh Kristus. Dan ini hanya bisa terjadi ketika saya dan saudara sebagai hamba-hamba Allah bisa berdampak dalam pelayanan kita masing-masing. Dalam ayat 14 sampai 16 dalam mereka ini lebih jauh Paulus menunjukkan apa maksud Allah dalam ketetapan kudusnya dan apa seharusnya dampak itu bagi kita. Pertama, Paulus berkata dalam ayat 14 bahwa kita bukan lagi anak-anak. Kita bukan lagi anak-anak. Saudara, penegasan pada bagian ini adalah upaya untuk mengingatkan jemaat di Efesus bahwa kita bukan lagi anak-anak yang lemah dalam iman, bukan lagi anak-anak yang mudah menyerah setiap kali ada godaan, ada tantangan dalam persekutuan. Kita bukan lagi anak-anak yang terlalu polos
untuk menanggapi isu terkini. Kita bukan lagi anak-anak yang mau saja menuruti ajaran orang, meskipun itu akan menghancurkan diri dari persekutuan kita. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan ini penting untuk kita renungkan di dalam kehidupan dan pelayanan kita, saudara. Bahwa firman Tuhan ini tentu relevan. Dalam pelayanan kita di jemaat, di kelas, di seluruh kita, firman Tuhan berkata, saya dan saudara bukan lagi yang harus betul-betul memikirkan pelayanan itu berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Hati-hati, setiap perbuatan dan kebijakan yang kita ambil itu akan mempengaruhi pelayanan kita di masyarakat. Yang kedua, bahwa kita harus menyatakan kebenaran di dalam kasih. Ayat 15. Kita harus menyatakan kebenaran di dalam kasih. Kasih itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita harus menjaga kebenaran agar tetap bersama-sama dengan kasih. Demikian juga dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah sesuatu yang unggul. Namun kita harus mengerjakannya di dalam tubuh kasih Kristus. Dengan demikian, atau dengan kata lain, kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Kasih dan kebenaran. Ada orang yang memilih tidak menegur orang lain yang mungkin berbuat salah karena menganggap bahwa kalau saya menegur itu berarti saya mempermalukan dia. Itu bukan kebenaran yang maksud. Tetapi mungkin bagi persepsinya itu adalah kasih. Tidak mempermalukan karena tidak menegur karena mempermalukan. Tetapi apakah itu adalah sebuah kebenaran? Nah, hal-hal ini kita sebagai para pemikir gereja betul-betul harus memikirkan dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Kasih dan kebenaran itu harus berjalan bersama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dapat menjadi pelajaran yang lain dari perikop kita hari ini? Yang pertama, setiap kita dipanggil untuk tumbuh menjadi dewasa dalam iman. Jangan menjadi seperti anak-anak yang dapat diombang-ambingkan oleh pengajaran yang salah. Kedewasaan ini tentu bukan hanya kewilayahan, tetapi juga tentang kemandirian dalam kasih. Apa itu kemandirian di dalam kasih? Kemandirian di dalam kasih berarti kita bertumbuh dalam komunitas yang saling mendukung dan membantu. Bertumbuh dalam komunitas persekutuan yang saling mendukung dan membantu. Ingat bahwa dalam tubuh Kristus, setiap anggota memiliki peran dan fungsi masing-masing yang harus dilakukan dengan kasih, sehingga setiap bagian dari tubuh Kristus ini dapat bertumbuh dan berfungsi dengan baik. Setiap bagian, bukan hanya satu dua bagian. Setiap bagian ini harus bertumbuh dan berfungsi dengan baik. Itu namanya kemandirian di dalam kasih. Lalu yang berikut, setiap kita memiliki tanggung jawab untuk bertumbuh, tetapi juga membantu orang lain untuk bertumbuh. Kita memiliki tanggung jawab untuk bertumbuh, tetapi juga ada panggilan kita untuk mendorong dan membantu orang lain untuk bertumbuh. Dan itulah yang disebut kemandirian, di mana kita saling bergantung satu sama lain, bukan hanya dalam kelemahan, tetapi dalam kekuatan Kristus. Nah, saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, terkadang kemandirian dalam kasih berarti memahami bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain, tetapi menurut saya tentang menemukan kekuatan dalam diri untuk mencintai sesama.